Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku, Ton Rabo ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Rabo ya. Menanggapi komentar saudara kita ya, anakku weton Rabo ya, tapi ya sampai detik ini tidak ada yang mendekati. Ya. Anakku perempuan, weton Rabo, kok belum ada yang mendekati? Yo sebenarnya ada ya. Cuma tidak berani serius itu. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman weton Rabo ya, soal jodoh ya, soal rezeki itu adalah rahasia Tuhan. Tapi tetap kita harus berusaha ya. Tetap kita harus berusaha dan berupaya ya, supaya jodoh itu dekat, supaya rezeki itu bisa datang. Ya anaknya suruh tirakat ya. Jadi supaya rezekinya datang ya, anaknya itu disuruh tirakat. Misalkan ya, melakukan tirakat puasa Senin Kemis ya. Itu juga bisa ya, mempercepat datangnya jodoh. Atau puasa Nabi Daud. Ya, jadi seperti itu. Selain itu ya juga harus sering mandi misalkan ya. Sering mandi, sering berdandan. Nah ini kan salah satu bentuk upaya-upaya lahir yang bisa kita lakukan gitu. Tidak mungkin lah orang itu tidak memiliki ibaratnya itu seseorang yang ada di dalam dirinya. Tidak mungkin ya, pasti ada. Ya, soal mau tidaknya gitu loh ya, untuk menjadi serius gitu ya. Nah ini kembali kepada pribadinya masing-masing. Bisa jadi ya, anak Anda trauma misalkan ya. Atau bisa jadi pernah menolak seseorang ya. Sehingga disihir, diteluh, disantet, ya bisa jadi ya. Tapi kebanyakan ya, kalau tidak ada yang mendekati itu biasanya trauma ya, pernah disakiti di masa lalu, sehingga males ya untuk berhubungan dengan seseorang, itu males. Itu bisa terjadi seperti itu. Terus apa yang harus dilakukan? Yaitu pembersihan diri ya. Ibadah ditingkatkan, tirakat dilakukan. Caranya seperti itu, tidak ada cara lain. Ya, jadi kita ini harus bisa mengakses energi positif ya di dalam diri kita. Sehingga orang itu akan datang, orang itu akan senang dengan diri kita. Ya, meskipun katakanlah cantik ya. Kalau katakanlah energinya negatif, ya tentunya tidak akan ada orang yang mau dekat dengan dirinya. Sebagai orang tua ya, kalau misalkan waktunya kawin ya, tidak ada yang melamar kan, yo resah gitu loh ya. Apalagi sudah umurnya sudah melebihi, misalkan sudah 30 ke atas misalkan. Ya otomatis kan resah gitu ya. Nah, biasanya ada trauma ya, ada trauma. Nah, trauma itulah yang harus disembuhkan dengan pendekatan agama. Ya, ibadah dijalankan, tirakat dilakukan ya, sehingga anak tersebut akan mengakses energi positif ya. Ketika anak tersebut mengakses energi positif ya, maka otomatis ya pancaran energinya ini akan memiliki daya tarik gitu ya, memiliki daya pikat yang sangat luar biasa. Anda bisa mengamalkan ya amalannya doa Nabi Zakaria ya. Kalau tidak salah Nabi Zakaria atau Nabi Ibrahim ya, Nabi Zakaria kalau tidak salah ya. Robbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, berilah saya ya seseorang yang mewarisi gitu ya. Artinya berilah saya ini keluarga, berilah saya ini pasangan. Nah, itu ditirakati ya. Diwiridkan misalkan ya 1000 kali setiap hari. Robbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, berilah saya gitu. Jadi minta kepada Tuhan. Caranya seperti itu. Plus Anda jalankan puasa ya. Bisa puasa Senin Kemis ya, bisa puasa Nabi Daud ya. Kalau ingin powerful ya puasanya Nabi Daud ya. Takutnya di dalam tubuh anak Anda ini ya, itu ada gangguan sihir gitu loh ya. Nah, cocoknya itu amalannya adalah puasa Nabi Daud. Kalau tidak ada gangguan sihir, ya puasa Senin Kemis cukup gitu ya. Tapi kalau ada gangguan sihir, ya perlu ditingkatkan porsinya dengan puasa Nabi Daud.
Amalannya Robbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Nah, terus juga bekerja seperti biasanya ya. Kalau sudah bekerja, bekerja seperti biasanya. Masalahnya kalau anak Anda itu adalah pengangguran, lah ini yang berbahaya gitu ya. Orang katakanlah kalau nganggur itu pikirannya kemana-mana gitu ya. Pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena tidak ada aktivitas ya. Ini yang harus kita sikapi. Jadi kalau Anda punya anak ya, terus anak Anda pengangguran, Anda pingin dia itu cepat mendapatkan pasangan, ya jangan ngimpi ya. Itu namanya ngimpi di siang hari ya. Karena sudah pasti energinya negatif. Kecuali anak Anda ya, di dalam nganggur tadi, itu ada aktivitas yang dia kerjakan. Misalkan membantu Anda. Ya, membersihkan rumah, ngepel, nyapu, pokoknya di dalam satu hari itu aktivitas dia itu ada aktivitas yang padat. Itu enggak masalah. Ya, tapi kalau katakanlah anak Anda katakanlah nganggur ya, terus dia itu males ya. Ayo wis mengakses energi negatif. Sulit. Sopo sing kate gelem ya. Ya. Lah inilah. Sebenarnya Anda sebagai orang tua bisa merasakan ya, pancaran energi anak saya ini positif atau negatif. Itu bisa Anda rasakan. Nah, kalau Anda sudah tahu, ya ajak anak Anda ya. Bagaimana membentuk energinya supaya energinya positif ya. Bagaimana membentuk supaya energinya ini positif dan bisa berdaya guna dan bisa dimaksimalkan ya. Untuk ya kemaslahatan dia. Nah, semoga teman-teman Weton Rapuh ya paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Nah, ini mumpung bulan suci ya, bulan suci Ramadan. Ya, puasa, perbanyak wirid, perbanyak zikir, dan jangan lupa ya. Nah, nanti hari raya Idul Fitri ini kan banyak loh saudara-saudara pulang ya. Siapa tahu ada jodoh. Nah, itu harus dandan yang bersih, yang rapi ya. Jadi seperti itu kita harus berusaha. Kecuali kalau Anda ini anak Anda ini ada di komunitas ya, bekerja di perusahaan, ya ketemu dengan rekan kerjanya, itu masih oke. Kalau anak Anda di rumah terus Anda berpikir bahwasanya dapat jodoh gitu loh, ya sulit gitu loh. Bagaimana nggak sulit dong kita berkomunikasi? Ya. Ya bisa berkomunikasi lewat Facebook, lewat WhatsApp, ya. Tapi kan tidak tahu ya secara nyata gitu ya. Nah, nanti ujung-ujungnya malah ditipu. Ya, jadi intinya ya, kalau anak Anda katakanlah jodohnya sulit, ya periksa energi negatifnya, energi positifnya. Ya, yang pasti ya energi negatifnya mendominasi. Itu yang harus dibersihkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.